Bapak Ibu juga ketika orang itu meninggal dunia, imam ya yang mensolatkan dia, mensembahyangkan mayat, masih meminta juga kepada mayat tersebut ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau berdesakan mengerumuninya. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Berdoa saya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya berdoa gitu, saya pakai ayat-ayat pendek. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya pakai itu saya ya. Dan saya sholat, saya sujud, saya aminkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Quran menuliskan Isa hazal suratul mustaqim. Dia itu roh Tuhan, roh ilahi itu yang menuntun, membimbing perjalanan setiap orang. Ya, nggak peduli agamanya apa. Yang penting barang siapa percaya dia tidak binasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin fasolatan tasliman katsira. Amma ba'du. Langsung saja saya akan memberikan komentar dan tanggapan terhadap 3 orang laki-laki murtadin yang dengan lancangnya ketiga orang laki-laki atau ketiga murtadin menyelewengkan, menustakan ayat-ayat suci Al-Quran, menustakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di dalam Al-Quran. Tolol kalian. Namun sebelum saya memberikan komentar terhadap ketiga orang laki-laki, saya akan menjelaskan apa itu Islam dan apa itu murtad. Yang pertama, Islam merupakan suatu agama ataupun keyakinan yang meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Islam merupakan agama yang berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Allah, menyucikan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nabi-nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad dan juga Nabi Muhammad sendiri itu beragama Islam karena mereka menyembah Allah, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, dan juga menyampaikan ajaran-ajaran Allah untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu tugas Nabi Muhammad, menyampaikan seluruh ajaran Allah yang berada di dalam Al-Quran kepada umat manusia. Yang kedua yaitu murtadin atau murtad. Murtad merupakan bentuk mufrad dan jamaknya yaitu murtadin. Apa itu murtad? Yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang sebelumnya beragama Islam, mereka berpindah keyakinan dengan memeluk agama-agama palsu yang dibuat Paulus, yang dibuat orang-orang yang mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Tolol mereka. Beragama Islam kemudian berpindah keyakinan ke agama yang palsu, buatan-buatan kaum yang ingkar terhadap firman-firman Allah, ingkar terhadap Taurat, Zabur, Injil, berpindah ke agama seperti itu. Tolol Anda, tolol kalian ketiga murtadin, karena kalian menyelewengkan ayat-ayat suci Al-Quran. Langsung saja saya akan menanggapi yang pertama, perkataan dari Muhammad Kece yang biasa dikenal dengan MKC. Dia mengatakan dan menghina Nabi Muhammad SAW dan juga mengatakan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad bersama Allah ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Nabi Muhammad.
tolol kamu MKC. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu Muhammad tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membenci Nabi Muhammad. Allah selalu menyertai Nabi Muhammad, merahmati Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dimaksum dari dosa-dosa. Oleh sebab itu, kau MKC jangan sekali-sekali menghina Nabi Muhammad. Apakah kau tidak malu memakai peci di dalam video-videomu yang menghina Nabi Muhammad? Apakah kau tidak malu memakai pakaian yang menutup aurat dengan menghina Nabi Muhammad? Apakah kau tidak malu berpakaian seperti itu? Uruslah agamamu sendiri. Kalau kau berbeda keyakinan, uruslah agamamu sendiri. Jangan urus agama saya, jangan urus agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ingat pesanku Muhammad kece. Selanjutnya saya juga akan mengomentari dan menanggapi pernyataan dua pria murtadin. Dengan lancangnya mereka tak mengaku bersalah, malah dengan sombongnya mereka melencengkan surah Al-Fatihah ayat 6 dengan menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah jalan yang lurus. Mereka menyelewengkan bahwasanya ayat tersebut menyatakan bahwasanya Nabi Isa memberikan pertolongan, menebus dosa-dosa. Oleh sebab itu mereka pindah keyakinan. Tolol kalian berdua, menyelewengkan surah-surah di dalam Al-Quran, menyelewengkan surah Al-Fatihah ayat 6. Perlu kalian ketahui murtadin, dua orang murtadin, bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Apa yang dimaksud petunjuk jalan yang lurus? Yaitu mengikuti jalan Nabi Muhammad, yaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, serta mengakui nabi-nabi yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad itu merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan sekali-kali menyelewengkan ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan jalan yang lurus, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Inna rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Maka sembahlah Allah itu merupakan perkataan Nabi Isa yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka sembahlah Allah, ingat, maka sembahlah Allah itu merupakan perkataan Nabi Isa. Jadi kalian jangan tolol menyelewengkan ayat-ayat suci kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Nabi Isa tidak pernah mengklaim Tuhan, tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Bahkan Nabi Isa menyatakan dirinya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza siratul mustaqim, dengan menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Jadi menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah itu jalan yang lurus. Ingat perkataan Nabi Isa. Jadi kalau kau menyelewengkan ayat suci Al-Quran, kau tolol, siap untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, panasnya api neraka tidak bisa dibayangkan dengan panasnya api yang berada di bumi. Kemudian Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Bahkan Nabi Isa disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa merupakan Nabi Allah, utusan Allah, pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah di dalam Al-Quran, Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikanku kitab Injil dan menjadikanku Nabi Allah, menjadikanku pesuruh Allah, menjadikanku utusan Allah. Itu merupakan perkataan Nabi Isa yang berada di dalam Al-Quran. Janganlah kau mengada-ngada merubah-rubah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Isa. Dengan merubah-rubah kitab Injil, kaum Nabi Isa merubah-rubah firman Allah yang berada di kitab Injil. Lalu sedemikian rupa disetting sedemikian rupa oleh Paulus agar percaya bahwasanya Nabi Isa merupakan anak Allah. Goblok itu Paulus, mengada-ngada sendiri. Ingat azab Allah itu nyata-nyata. Kau boleh bersenang-senang di dunia, hiduplah semaumu, fa innaka majziyun bih. Akan tetapi Allah akan membalas segala apa perbuatan yang telah dilakukan kamu. Jadi jangan sekali-kali menyelewengkan ayat Allah. Selagi hidup kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, bisa bernafas, gunakan untuk bertaubat kepada Allah, gunakan untuk memperbanyak Allahu Akbar, memperbanyak astagfirullah, memperbanyak asyhadu alla ilaha illallah. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha menerima taubat. Allah maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum waktunya habis atau ajal tiba. Semoga kita selaku umat muslimin muslimat oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekukuhan Islam, diberikan ketetapan Islam dengan menggunakan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, apabila ada orang yang menyatakan Tuhan itu ada tiga, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Saya ulang, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Itu merupakan keyakinan umat Kristen dengan mengubah-ubah firman Allah yang berada di dalam kitab Injil, menyatakan Tuhan ada tiga, satu dalam tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tolol mereka mengubah-ubah firman Allah. Tidak merasa bersalah, malah diajarkan kepada umat-umat sampai sekarang. Bayangkan mulai dari dulu sampai sekarang, betapa kejinya mereka melakukan penistaan agama, melakukan penistaan terhadap firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Trinitas, satu dalam tiga, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Logikanya di mana orang Kristen mengatakan seperti itu? Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan satu. Loh, ini ada tiga logikanya. Kau itu mendustakan keesaan Allah, mendustakan kitab-kitab yang ada di kitab Injil. Saya lebih beriman daripada Anda mengenai ajaran-ajaran kitab Injil. Saya lebih beriman daripada Anda. Saya percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran merupakan firman Allah. Saya percaya dan saya beriman kitab-kitab tersebut merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu beriman tidaknya apabila tidak ada penyelewengan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah
untuk mengikuti ajaran-ajaran yang berada di dalam kitab Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah yang berada di Al-Quran. Namun kita juga beriman, diharuskan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Walladzina min qablikah, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita beriman juga. Taurat, Zabur, Injil, kita wajib beriman. Jadi kita umat muslimin alhamdulillah diberikan keimanan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintah dan bisa menjauhi ataupun berusaha tidak melakukan larangan-larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, ingat kepada ketiga murtadin, cepatlah kalian bertaubat agar kalian mendapat kesenangan yang hakiki, bukan kesenangan menurut kalian. Kesenangan kalian kesenangan palsu. Apakah kalian dengan viral mendapat kebahagiaan? Itu merupakan kebahagiaan palsu kalian. Kebahagiaan sesungguhnya ketika kalian mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga utusan Allah. Dan mereka semua beragama Islam. Ingat, jangan kau dustakan firman-firman Allah, atau saya akan memberikan komentar pedas, komentar logis terhadap kalian, para murtadin, para munafikin, penjilat keviralan, penjilat pengen memiliki kebahagiaan palsu. Kaulah orang-orang tolol, cepatlah bertaubat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita beragama, bernegara, dan berbangsa. Amin Allahumma amin. Oh iya, kita selaku umat beragama, saya beragama Islam, ataupun bagi kalian yang beragama selain agama Islam, ya jangan saling mencaci. Lakum dinukum muliyadin. Agama kalian ya agama kalian, jangan urus agama saya. Saya tidak akan mengurus kepercayaan kalian. Namun ingat, kepercayaan kalian banyak dirubah oleh Paulus. Kalian ingin ikut kepada ajaran yang asli dari Allah ataupun ajaran Paulus yang nyeleweng. Masa ada Tuhan yang dilahirkan? Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, oleh Bunda Maryam. Ibunya Nabi Isa Al-Masih itu Bunda Maryam. Dilahirkan Nabi Isa. Apakah kalian dengan gobloknya mengakui Nabi Isa Tuhan? Secara akal sudah tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum tempat ada sebelum langit ada sebelum bumi ada, sebelum alam semesta ada. Allah Subhanahu wa taala sudah ada karena Allah Subhanahu wa taala alladzi mawjudun labtada al-wujudihi. Allah Subhanahu wa taala zat yang ada, yang adanya zat Allah, tidak ada yang mendahului. Itulah sifat Allah, yaitu Tuhan kita. Tidak layak sesuatu yang ada pendahulunya dikatakan Tuhan. Saya ada yang mendahului ibu, ayah, kakek, buyut saya. Nabi Isa juga ada yang mendahului Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam ada Siti Hana. Juga ayah dari Siti Maryam Ali Imran. Jadi Nabi Isa ada pendahulunya, ada ibu, ada kakek, dan ada nenek. Akan tetapi Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah, membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia meskipun tidak ada seorang laki-laki. Wanita sendiri tanpa suami Allah bisa menciptakan, yaitu Nabi Isa. Sebagai contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadirun. Atas segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbana inna zalamna anfusana dzulman katsira faghfir lana dzunubana maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.